Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam acara Siraman Rohani Gereja Isa Almasih Pegangsaan. Siang ini saya mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh sebab itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapak yang baik, kami mengucap syukur kami boleh bersama-sama merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Bila Tuhan Yesus berkati firman Tuhan ini sehingga belum menjadi kekuatan kami bersama, dan tolong hamba-Mu untuk dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu bila pengurapan dan kuasa yang daripada Tuhan melingkupi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati. Mari kita bersama-sama melihat Alkitab kita. Namun sebelumnya saya memberikan tema untuk siraman rohani pada hari ini, yaitu Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya bacakan Filipi 4 ayat 19. Biarlah ini menjadi satu ayat emas kita, pegangan kita hari ini, bahwa Allah kita sanggup memenuhi kebutuhan kita, yang mengatakan demikian, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap hari semua orang tanpa terkecuali dipusingkan oleh kebutuhan hidup sehari-hari. Benar tidak? Termasuk saya dan Bapak Ibu sekalian. Apalagi sekarang ini semua harga kebutuhan pokok itu naik dan tidak murah biaya hidup saat ini. Semakin hari semakin melonjak. Dan banyak orang mengatakan bahwa penghasilan satu bulan yang biasa cukup untuk satu bulan dia butuhkan, hari-hari ini tidak mencukupi, sehingga mereka dipusingkan dengan hal-hal kebutuhan hidup itu. Nah, selama kita masih hidup di dunia ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pasti kita itu dipusingkan dengan yang namanya kebutuhan hidup hari-hari. Contohnya makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Banyak di kota Jakarta ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, orang yang tidak memiliki tempat tinggal, banyak yang ngekos, banyak yang kontrak. Nah, itu membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sekarang Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau kontrak setahun aja itu paling murah di atas 10 juta. Paling murah itu 10 juta ke atas, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, belum untuk memenuhi kebutuhan hari-hari. Untuk tempat tinggal aja harus membayar segitu banyaknya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua orang memerlukan yang namanya uang, memerlukan yang namanya uang untuk kebutuhan hari-hari. Tetapi yang perlu kita garisi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak harus dikendalikan oleh uang. Jangan beranggapan bahwa kalau kita punya uang banyak semuanya beres, semua kebutuhan kita tercukupi. Tidak, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kenapa? Karena banyak orang walaupun uangnya banyak, semuanya serba terkecukupi, tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mereka hidup tidak tenang. Kenapa? Karena Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang ada di dalam pikirannya adalah uang. Semuanya uang, uang, dan uang. Tetapi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita diingatkan kembali oleh firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah sanggup memenuhi segala keperluan kita, kebutuhan kita sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Kita tahu bahwa Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang kuasa, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Dia sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dalam setiap kehidupan anak-anaknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kasih Tuhan, janganlah kita punya pikiran seperti orang-orang dunia. Yang dipikirkan, yang dikejar apa? Yaitu hanya uang. Dan sekali lagi hanya uang dan uang. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semua orang pasti berpikir bahwa jika semuanya kita miliki uang, kita miliki dengan uang yang banyak, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, semuanya akan tercukupi, kita akan hidup senang dan kita akan hidup bahagia. Tetapi itu tidak menjamin Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Karena kenyataannya tidak demikian. Banyak orang yang mengalami ketidaktenangan, bahkan sepertinya orang itu adalah orang yang uangnya banyak, yang berkecukupan, ternyata utangnya banyak, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Apakah termasuk Bapak Ibu sekalian? Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Pengkhotbah mengatakan, Salomo mengatakan di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat 19, ayat 9a mengatakan begini,
siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Itu pun sia-sia. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Salomo dengan tegas menjelaskan kepada setiap kita, saya dan Bapak Ibu sekalian, dalam Pengkhotbah 5 ayat 9a mengatakan, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan dengan penghasilannya. Bahkan Salomo mengakhirinya dengan kata-kata itu pun sia-sia. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, setiap yang kita dapatkan kalau kita tidak merasa puas dan kita selalu kurang dan kurang, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, dikatakan itu adalah sia-sia. Kita sudah bekerja keras, kita sudah melakukan banyak hal supaya kita mendapatkan penghasilan yang lebih, tetapi dikatakan oleh Salomo itu semuanya sia-sia. Ketika kita cinta uang, cinta kekayaan, maka kita tidak akan memiliki kepuasan. Oleh sebab itu, kita harus bagaimana? Supaya bahwa Allah itu mampu dan sanggup memenuhi kebutuhan kita. Firman Tuhan mengatakan supaya hati dan pikiran kita itu hanya dipenuhi oleh perkara-perkara rohani, bukan perkara-perkara masalah duniawi. Sehingga dalam hati dan pikiran kita yang ada dipenuhi kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Kenapa? Karena merasa kurang, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, janganlah hati dan pikiran kita itu dipenuhi dengan hal-hal duniawi, hal-hal yang bersangkutan dengan masalah-masalah keuangan. Kenapa? Karena jika itu memenuhi hati dan pikiran kita, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, yang ada di dalam hidup kita, yang ada dalam pikiran kita ini adalah kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Nah, firman Tuhan dengan tegas menjelaskan di dalam Matius pasal 6 ayat 34 tadi mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi hari yang akan datang itu punya kesusahan sendiri, punya masalah sendiri. Masalah kita hari ini ya cukup untuk hari ini, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Jangan terlampau jauh memikirkan hal-hal yang belum terjadi, supaya hati kita tidak disusahkan dengan pikiran-pikiran yang tidak ada artinya. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, adapun arti kata khawatir itu ternyata di situ adalah rasa takut, gelisah, cemas terhadap sesuatu yang belum diketahui dengan pasti apakah itu akan terjadi. Nah, untuk bisa keluar dari kekhawatiran, Tuhan mengajarkan kita untuk kita memprioritaskan perkara-perkara rohani terlebih dahulu. Makanya Tuhan berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan demikian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi tidak salah Bapak Ibu kasih Tuhan kalau Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 33 ini, supaya kita tidak memikirkan hal-hal duniawi yang membebani hidup kita. Tetapi ingatlah, Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita itu mencari perkara-perkara rohani terlebih dahulu. Dan di dalam Matius 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, selama ini apakah kita memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu atau memprioritaskan kebutuhan-kebutuhan kita, kepentingan-kepentingan kita pribadi? Jika kita memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan kita secara pribadi, maka Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tidak akan mengalami kepuasan. Kita akan mengalami kekhawatiran dan ketakutan terus-menerus. Kita dihantui dengan kegelisahan seperti itu. Tetapi jika Bapak Ibu yang kasih Tuhan di tempat ini memikirkan atau memprioritaskan perkara-perkara rohani dalam kehidupan kita, maka Tuhan yang akan menolong kita, memberkati kita, memenuhi segala keperluan kita. Kalau ayat dalam Matius 6 ayat 33 ini mengatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa sih yang menjadi kebutuhan kita? Apa sih yang menjadi keperluan kita? Tuhan akan cukupkan dan Tuhan akan tambahkan itu dalam kehidupan kita. Nah, yang menjadi pertanyaan dalam hidup kita sebagai orang percaya, dikatakan begini, pertanyaan kita hari ini, apakah Tuhan sanggup memenuhi kebutuhan kita? Sanggup Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Menurut firman Tuhan, di dalam ayat-ayat firman Tuhan sangat jelas ditulis di situ. Yang pertama Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Allah sanggup memenuhi semua kebutuhan kita.
seperti yang kita baca tadi di Filipi pasal 4 ayat 19. Ini menunjukkan janji Tuhan bahwa Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan kita sesuai dengan apa yang kita perlukan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, masing-masing orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda, kapasitasnya berbeda-beda. Kebutuhan saya, kemampuan saya, keperluan saya tidak sama dengan keperluan Bapak Ibu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Semuanya tidak sama, makanya Tuhan akan mencukupkan sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ini janji Tuhan, Dia akan memenuhi segala keperluan kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mengatakan supaya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kalau kita memprioritaskan Tuhan, mencari Tuhan terlebih dahulu, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, tidak memprioritaskan apa yang menjadi kebutuhan kita terus-menerus, maka Tuhan yang akan menolong kita. Karena janji Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan ini adalah janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Janji ini akan dinyatakan dalam hidupnya. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius 18 ayat 19 mengatakan demikian. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Terus di dalam di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, baik di Matius maupun di Yohanes ini mengingatkan kepada kita semua, kita meminta kepada Bapa, sepakat meminta kepada Bapa. Dalam Yohanes bahkan mengatakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firman, mintalah apa saja. Bukan berarti minta apa saja, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ini adalah untuk memuaskan keinginan kita secara pribadi, memuaskan kedagingan kita, tidak. Tetapi Tuhan mau apa sih yang menjadi keperluan kita, kebutuhan kita. Tuhan mau supaya kita minta kepadanya, maka Tuhan yang akan mengabulkannya. Tetapi ada syaratnya, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam hidup kita. Maka di situ Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari jika kita sepakat datang kepada Tuhan, sepakat meminta kepada Tuhan, dan Tuhan akan mengabulkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Juga kita tinggal di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengabulkan permintaan kita, permohonan kita. Nah, yang menjadi pertanyaannya, sudahkah kita menempatkan Tuhan sebagai yang utama dalam hidup kita? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sudahkah dalam hidupmu Tuhan engkau tempatkan yang utama, bukan yang kedua, tetapi adalah yang utama dalam hidup kita? Jika itu sudah Tuhan, saudara tempatkan dalam hidup kita, percayalah Tuhan mampu dan sanggup memelihara, mencukupkan dan memenuhi segala kebutuhan hidup kita, dan selalu ada untuk kita. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengingatkan saya dan Bapak Ibu sekalian bahwa kita punya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang mampu dan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar, yang luar biasa, dan mampu menolong kita. Oleh sebab itu, mari kita semua mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Maka Dia yang akan menyediakan segalanya yang kita perlukan, karena Dia adalah Jehovah Jireh. Dia mampu dan sanggup mencukupi kebutuhan kita. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami percaya bahwa Tuhan Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Jehovah Jireh yang mampu dan sanggup memenuhi kebutuhan kami, mencukupkan seluruh kebutuhan kami dan memberkati hidup kami, sehingga kami tidak dikhawatirkan dan tidak dipusingkan dengan perkara-perkara duniawi, tetapi biarlah hati dan pikiran kami diisi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu, perkara-perkara rohani yang dapat meneguhkan, menguatkan iman kami, dan kami boleh bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau, dan kami dapat melihat kuasa dan mujizat Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan.
Engkau materaikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami masing-masing, sehingga kami semua boleh diberkati. Terpujilah Engkau Bapa yang baik. Kami mengucap syukur dan kami pertaruhkan doa kami di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu kembali. Shalom.